Selamat siang, Bu Agnes dan juga teman-teman semuanya. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Selanjutnya, berikut adalah anggota kelompok 6, yaitu ada Maria Avelina Pascalia dengan NIM 191134020, dan yang kedua ada Dian Fajar Pambudi dengan NIM 191134031, dan yang ketiga ada Hermina Diana Rahyan dengan NIM 191134166. Adapun topik bahasan dari presentasi kali ini yaitu ada yang pertama rangkuman kurikulum 2013 dan di dalamnya ada pengertian kurikulum 2013, dan yang kedua ada karakteristik kurikulum 2013, dan yang ketiga ada penilaian. Selanjutnya ada karakteristik siswa kelas atas. Di dalamnya ada cara bagaimana karakteristik siswa SD kelas atas, dan yang kedua ada bagaimana karakteristik gaya belajar siswa kelas atas, dan yang ketiga ada hal apa yang menarik minat belajar siswa kelas atas. Selanjutnya ada pembelajaran bagi siswa kelas atas, di mana di dalamnya memuat desain pembelajaran ideal dan efektif bagi siswa kelas atas. Tentang kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang terintegrasi, yaitu yang mengintegrasikan skill tem, kompetensi, dan topik baik dalam bentuk written single, disiplin, across several discipline, and written and cross learners. Dengan kata lain, bahwa kurikulum 2013 yaitu kurikulum terpadu sebagai suatu konsep, sebuah sistem pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memiliki pandangan luas bagi peserta didik. Selanjutnya ada karakteristik kurikulum 2013. Berikut ini merupakan karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama, dikemas dalam pembelajaran terpadu model web. Yang kedua, menekankan berpikir tingkat tinggi atau HOT. Yang ketiga, menekankan pada penguatan pendidikan karakter, yaitu pada kompetensi spiritual atau KI. Yang selanjutnya, kompetensi sosial atau KI2. Dan yang selanjutnya ada pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik 5M, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Yang kelima ada calistung, dan 4K, kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Yang selanjutnya adalah asesmen autentik. Asesmen autentik adalah proses evaluasi dalam melibatkan bentuk pengukuran terhadap kinerja yang mencerminkan dalam setiap pembelajaran peserta didik, prestasi, motivasi, dan sikap-sikap pada aktivitas yang relevan dalam pembelajaran. Contoh asesmen autentik yaitu penilaian kinerja, portofolio, dan penilaian diri. American Library Association. Asesmen autentik
menghadapkan siswa pada tantangan-tantangan dunia nyata yang mengharuskan mereka mampu menerapkan berbagai keahlian dan pengetahuan yang dimiliki. Yang selanjutnya ada penilaian. Penilaian dalam kurikulum 2013 mengacu pada Perkemendikbud nomor 53 tahun 2015. Yang selanjutnya, penilaian sikap hanya pada mata pelajaran PPKN dan PABD, PABP. Yang ketiga, mata pelajaran lain memberikan support terhadap aspek sikap yang ditampilkan peserta didik. Yang keempat, penilaian sikap bersifat pembinaan, bukan justifikasi. Yang kelima, penilaian diberikan dalam bentuk angka, predikat, dan deskripsi. Selanjutnya, karakteristik siswa kelas atas. Yang pertama, jiwa ingin tahu siswa semakin besar, mulai memiliki rasa suka dan tidak suka pada mapel tertentu. Yang ketiga, anak memandang nilai sebagai tolak ukur kemampuan dalam belajarnya. Yang keempat, anak mulai memiliki logika yang realitas. Yang kelima, mulai malas pada suatu hal yang basa-basi, misal tepuk-tepuk. Dan yang terakhir, mulai memiliki tanggung jawab. Selanjutnya, karakteristik gaya belajar. Secara keseluruhan, siswa SD memiliki gaya belajar diantaranya visual, auditori, kinestetik, dan kinestetik. Untuk siswa kelas atas memiliki karakter belajar siswa seperti berikut. Untuk visual, lebih suka melihat guru menerangkan, maka mereka akan kuat dalam mengingat. Untuk auditori, mendengarkan guru di depan, atau guru membacakan materi. Selanjutnya kinestetik, yaitu siswa menyukai belajar yang banyak menggunakan praktik. Gaya belajar siswa kelas atas secara keseluruhan. Yang pertama, mulai bisa membaca tanpa suara. Yang kedua, mulai menyukai bekerja secara kelompok. Hal yang menarik minat belajar siswa kelas atas. Menurut Jean Piaget, usia siswa SD, yaitu pada umur 7-12 tahun, ada pada stadium operasional konkret. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus memiliki kemampuan untuk merancang pembelajaran yang harus dapat membangkitkan jiwa belajar siswa. Hal ini dilakukan anak pada usia ini masih memiliki fokus dan perhatian yang berubah-ubah. Cara meningkatkannya dengan memberi suatu momen luang untuk bekerja tugas secara santai. Contohnya dengan menonton film bersama, kemudian di akhir sesi guru memberi tugas sederhana, namun dengan memberi makna, seperti memberi tugas analisis film secara sederhana. Yang kedua, ajak siswa terlibat aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pengenalan aplikasi games edukatif pada siswa akan mengurangi rasa jenuh belajar secara konvensional. Yang keempat, siswa berdiskusi ringan, namun di dalamnya membahas sesuatu yang konkret dalam kehidupan. Selanjutnya, pembelajaran yang ideal di era pandemi atau new normal. Yang pertama, penggunaan platform dalam pembelajaran daring yang sesuai dan tepat dengan siswa. Yang kedua, pemberian tugas atau evaluasi yang tidak
memberatkan siswa, namun tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, penetapan ulang capaian pembelajaran. Yang keempat, penetapan platform dan metode asesmen oleh guru, sesuai dengan setiap tingkat capaian pembelajaran. Yang kelima, pada pembelajaran daring, guru perlu memperhatikan waktu sesuai dengan tingkat kemampuan metakognitif dan kemampuan afektif siswa. Pemberian motivasi oleh guru kepada siswa secara rutin dan terus-menerus agar siswa semangat dalam belajar meskipun dalam pembelajaran jarak jauh. Yang ketujuh, adanya komunikasi secara terus-menerus antara guru dan orang tua murid agar dapat mengetahui kesulitan atau kendala yang dialami siswa selama melakukan pembelajaran di rumah. Yang ke-8, tugas yang diberikan oleh guru merupakan tugas yang bersifat mendorong siswa lebih banyak mengalami atau mengamati atau berbuat, melakukan komunikasi, interaksi, dan adanya umpan balik dalam mengkonstruksi pengetahuan sehingga siswa dapat belajar secara bermakna. Selanjutnya, berdasarkan kurikulum 2013, desain pembelajaran ideal dan efektif untuk siswa kelas atas diantaranya, yang pertama, siswa terlibat secara aktif. Yang kedua, siswa dihadapkan dengan permasalahan yang ingin dipelajari atau dibahas. Yang ketiga, siswa bukan hanya menjawab pertanyaan atas permasalahan yang dibahas dalam pembelajaran, namun juga merumuskan masalahnya. Yang keempat, model pembelajaran yang cocok digunakan untuk siswa SD kelas atas adalah model pembelajaran kontekstual, konstruktivistik, kooperatif, dan model pembelajaran berbasis masalah. Yang kelima, pembelajaran akan lebih baik jika ada praktiknya, namun dengan arahan guru sehingga tidak terjadi salah pemahaman dalam konsep dari materi yang dipelajari. Berikut adalah halaman sumber. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.